Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami merayakan Rasul Thomas. Bantu kami untuk masuk kepada kedalaman iman kami, kepada akar hidup kami di dalam Yesus, bersama Yesus, untuk Yesus, dan dengan Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, setiap kali kita merayakan Rasul, kita diingatkan bahwa gereja Katolik adalah gereja para rasul. Karena para rasul lah yang bersama-sama dengan Yesus tahu siapa Yesus itu. Secara manusiawi, secara ilahi, apa yang dilakukan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus. Apa yang dirasakan Yesus. Menjadi seperasaan, sepikir dengan Yesus. Ya. Dan Yesuslah yang meminta para rasul untuk mewartakan kabar gembira, dan Yesus memberikan otoritas kepada para rasul. Karena itulah maka gereja kita, di mana Petrus sebagai pemimpin para rasul, ya, diberi kuasa lebih daripada rasul-rasul yang lain. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Batu karang itu siapa? Petrus. Petrus itu batu karang. Dan tidak ada satu kuasa manapun yang boleh, yang dapat menghancurkan gereja. Dari neraka sekalipun. Dan Petrus diberi kunci kerajaan surga. Kalau diberi kunci kerajaan surga, maka kita harus melewati kunci itu. Melewati pintu itu. Yang diberi wewenang adalah Petrus. Karena itulah maka gereja Katolik menjadi gereja para rasul, gereja di mana Paus sebagai pengganti Petrus. Maka setiap kali kita pergantian Paus, itu pergantian menggantikan Petrus, bukan menggantikan Paus sebelumnya. Saudara, jujur saya bangga sebagai orang Katolik. Saya berterima kasih sebagai orang Katolik. Di mana saya bisa mengerti, memahami bahwa yang Yesus kehendaki adalah gereja ini. Yang akan diteruskan terus menerus. Yang kau lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Yang kau ikat di dunia akan diikat di surga. Tentu Paus bersama uskup-uskup yang lain, bersama pejabat gereja yang dibicarakan secara bersama-sama. Maka mari saudaraku terkasih, kita percaya dan yakin bahwa kita dipanggil untuk menjadi rasul-rasul Kristus yang berani mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Dan untuk itu kita belajar dari gereja, belajar dari Kristus. Ya, karena Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Semoga kita semua sebagai orang Katolik tidak pernah takut, tidak pernah ragu untuk mewartakan Kristus kemanapun, dimanapun, dan untuk siapapun. Semoga Anda dan saya dan kita semua diberi kuasa dan kekuatan untuk mewartakan Kristus dimanapun dan kapanpun. Dan kita tahu kejujuran Thomas. Ya, kejujuran Thomas, dia berani mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Ketika Yesus mau masuk Yerusalem, Thomas mengatakan, baiklah kita mati bersama engkau. Suatu ungkapan keberanian. Dan sekarang juga dia merasa ragu kalau sebelum jari Yesus mencucukkan ke tanganku, ya, ketika aku mencucukkan tanganku ke jari, ke luka-luka Yesus, aku tidak percaya. Luar biasa. Jadi disinilah kita lihat relasi kita dengan Yesus, relasi yang jujur, tulus, apa adanya yang kita ungkapkan kepada Yesus. Dan itulah bagian dari iman, dan itulah bagian dari doa. Doa yang tulus, yang jujur, mengungkapkan apa adanya kepada Tuhan Yesus. Perasaan hatinya, pikirannya, dan situasi batinnya. Mari saudara, kita seperti Thomas, yang menurut cerita pergi ke India dan mewartakan kabar gembira di sana, dan bahkan katanya tubuhnya ada di sana juga di India. Sehingga ada ritus India, ritus Thomas di sana yang diakui oleh gereja sebagai Rasul Thomas. Semoga Yesus
melimpahkan, memanggil kita orang Katolik menjadi Katolik yang sungguh-sungguh, Katolik yang berani, Katolik yang berani mengungkapkan apa adanya kepada Tuhan dengan tulus dan jujur. Sehingga Tuhan berkenan datang kepadanya dan meyakinkan kita bahwa iman itu mengatasi segala panca indera. Dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Tapi lebih daripada itu. Semoga jiwa kita yang ingin menyentuh, melihat Yesus bukan dalam arti panca indera lahiriah, tapi panca indera batin. Tuhan memberkati Anda semua, dan kita semua diberkati oleh Tuhan lewat Santo Thomas Rasul, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa,